Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Kang Zaki. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku semuanya? Apakah sehat? Semoga kita semua tetap mendapatkan kesehatan dan selalu semangat di dalam menjalankan aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, di channel Kang Zaki ini tersedia insya Allah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta yang suka goes, insya Allah di sini akan tersedia seputar perjalanan goes. Nah, bagi yang suka channel ini, jangan lupa dukung Kang Zaki dengan cara di like videonya, di share videonya, dan jangan lupa yang paling inti di subscribe ya. Silahkan, semoga video-videonya bermanfaat, tayangannya memuaskan sahabat-sahabatku semuanya. Ya sahabat-sahabatku, kembali lagi di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita lanjut materi insya Allah di bab yang ke-9 ya. Di sini tertulis episode 9, berbakti kepada orang tua dan guru ya. Nah, sebelum kita menganjak kepada materi, kita harus zerzan ya. Apa itu zerzan? Ada yang tahu tidak sahabat-sahabatku? Apa itu zerzan? Coba. Zerzan itu ialah serius tapi santai. Kita harus senantiasa serius di dalam menuntut ilmu, tapi kita juga harus santai ya. Jangan kita serius tetapi kita tidak santai, tergesa-gesa. Maka menuntut ilmu dengan cara serius dan santai, insya Allah kita akan mencerna ilmu pengetahuan tersebut ya. Sangat cepat kita cerna. Kemudian kita harus senantiasa pandai-pandai senyum ya. Mengapa sih kita harus senantiasa senyum? Ya. Ada yang tahu tidak? Nah, betul ya. Senyum itu ialah kelapangan hati untuk menerima pengetahuan. Insya Allah, jika kita tersenyum, maka kita senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu. Akan tetapi, jika kita tidak tersenyum atau mahal senyum, maka ciri-cirinya atau tanda-tandanya kita tidak ikhlas ya. Oleh karena itu, jika ada pembelajaran yang sangat sulit, maka kita harus tetap tersenyum. Insya Allah dengan sebuah senyuman, maka pembelajaran sesulit apapun akan indah pada waktunya. Ataupun bisa juga dikatakan akan gampang, akan mudah untuk dicerna. Kemudian kita juga harus berpartisipasi aktif. Artinya, jika nanti ada sebuah pertanyaan, silakan untuk ditanyakan secara langsung. Kemudian kita juga harus senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu.
Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita juga harus senantiasa berpikir positif, ya, positive thinking, ya, mempunyai pikiran yang positif. Layaknya air putih yang berada di dalam gelas tersebut. Supaya apa? Supaya ilmu yang akan kita tuntut, ilmu yang akan kita cari itu lebih mudah difahami serta lebih mudah kita mengertinya, ya. Berbeda dengan pikiran yang negatif, ya. Maka sekali lagi kita harus mempunyai pikiran yang positif. Layaknya air di dalam gelas yang putih, ya, air putih di dalam gelas yang putih. Kemudian fokus. Siap untuk fokus? Insya Allah kita siap untuk fokus. Untuk apa fokus itu? Yaitu untuk mendapatkan hasil yang akan kita capai. Apa hasilnya? Yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya baik sahabat-sahabatku semuanya, kita akan mulai kepada materinya, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, ya. Ada orang tua di sekolah? Ada. Siapa? Yaitu guru kita. Semua guru kita, ya, semua guru itu orang tua, pengganti orang tua di rumah, ya. Indahnya menghormati kedua orang tua, taat dan patuh kepada orang tua, ya, maka akan menghasilkan keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua. Kemudian sikap mulia yang akan kita dapatkan yaitu yang pertama, hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, dan membantu serta menyayangi kedua orang tua dengan cara yang ikhlas. Contohnya di dalam membantu dan menyayangi kedua orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup seorang keluarga atau sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi antar sesama. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Seorang adik menyayangi kakaknya, juga seorang kakak menyayangi adiknya. Menghormati dan menyayangi orang tua merupakan kewajiban seorang anak yang tertera di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yuk kita sama-sama baca satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Sahabat-sahabatku semuanya, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak. Kita harus bertutur kata yang lemah dan lembut, serta janganlah sekali-kali mengucapkan kalimat ya. Awas, jika ada yang masih berkata maka kita harus senantiasa langsung meminta maaf kepada mereka. Karena mengapa? Karena perkataan itu termasuk dosa. Dosa kepada siapa? Yaitu dosa kepada orang tua. Jika kita disuruh untuk membeli sesuatu ketika kita sudah pulang sekolah ataupun kita sudah lelah, maka kita jangan sekali-kali mengucapkan mama bapak ya. Akan tetapi kita harus bertutur kata dengan lemah lembut. Pak siap, tapi sakedap abdi bade ngentas acuk, mau ganti baju dulu. Setelah mengganti baju, mengganti pakaian, kita laksanakan perintah orang tua ya. Kita harus mentaati perintah orang tua. Tentunya kita harus mentaati perintah yang baik. Jika salah bagaimana ya? Jika perintah orang tua salah, maka kita harus bertutur kata yang baik serta jangan melaksanakannya ya. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Sekali lagi, janganlah kita sekali-kali mengucapkan perkataan kepada kedua orang tua kita. Perhatikan Quran Surat Luqman ayat 14 berikut ini. Yuk kita sama-sama untuk membacanya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua
ibu dan bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Ya, artinya di sini bahwasannya orang tua, terutama seorang ibu, itu mengandung kita 9 bulan. Itu dalam lemah yang bertambah-tambah. Tidak bisa tidur karena pengap, ya. Kemudian tidak bisa jongkok, tidak bisa tengkurap dan lain sebagainya. Karena apa? Untuk menyelamatkan anaknya yang berada di dalam kandungan. Biar ibu yang menjadi korban anaknya tidak. Itu hebatnya seorang ibu. Makanya kita harus senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Mumpung masih ada, silahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka, ya, mumpung masih ada. Bagaimana kalau sudah tidak ada? Jika sudah tidak ada, maka kita wajib mendoakannya setiap hari, ya. Seperti apa doanya? Yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Itu setiap saat, setiap hari. Berapa kali? Minimalnya sebanyak-banyaknya, ya. 5 kali di dalam sesudah sholat. Minimalnya. Maksimalnya itu setiap saat, setiap waktu luang kita mendoakan mereka, ya. Seorang anak wajib mentaati orang tua. Kaitan anak merupakan bentuk birrul walidain, hormat kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah salah satu bentuk amalan yang paling mulia di dalam agama, ya. Jadi amal yang paling mulia itu berbakti kepada kedua orang tua, ya. Apakah masih bisa jika orang tua sudah tiada, kita ingin berbuat baik untuk mereka? Bisa. Contohnya apa? Contohnya sedekah, ya. Sedekah dalam bentuk materi berupa uang atas nama orang tua yang sudah tiada, ya. Ada pembangunan masjid, kita sedekah. Contohnya sedekah 100.000 atas nama kedua orang tua kita yang sudah tiada. Itu insya Allah sedekah tersebut akan sampai kepada orang tua, ya. Itu, ya, sahabat-sahabatku semuanya. Kemudian sahabat-sahabatku semuanya, silahkan sahabat untuk menuliskan beberapa poin. Di antaranya yang pertama, kemukakan apa yang terlintas di kepala sahabat semuanya atau di dalam pemikiran sahabat semuanya sesudah memahami materi mengenai sikap sahabat-sahabat kepada orang tua, ya. Tulislah di buku catatan masing-masing. Yang kedua, menuliskan sepucuk surat yang ditujukan kepada kedua orang tuamu tercinta dan tolong sampaikan surat ini kepada mereka. Silahkan tulis sebuah surat, ya. Sebuah surat cinta untuk orang tua. Lalu setelah selesai, silahkan tolong langsung berikan kepada mereka, ya. Harus kepada orang tua. Surat cinta, ya, surat cinta anak untuk orang tua. Sampai di sini perjumpaan kita semua, ya,
perjumpaan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan materinya di kesempatan yang selanjutnya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.